Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kaum muslimin, ikhwan dan juga kepada pemirsa channel Muslim TV rahimani rahimakumullah, tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan yang begitu banyak kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah di musala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allahumma amin. Semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya serta kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Ikhwan rahimani rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan membahas kitab Turas. Ini kitabnya para ulama yang membahas tentang seputar adab, akhlak dan metode dalam menuntut ilmu. Yang mana kita membacakan kitab Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullah. Beliau memberikan nama kitabnya dengan Ta'limul Al-Muta'allim Tariqat Ta'allumi, yakni tentang sebuah kitab yang membicarakan tentang masalah adab, ya, tentang akhlak bagi penuntut ilmu dan apa saja yang harus dilakukan oleh bagi penuntut ilmu. Dan kita masuk kepada pertemuan yang kedua, ya. Pada pertemuan yang pertama kita membahas pada pekan yang lalu, ya. Sebelum kita melanjutkan pada pertemuan yang kedua ini, maka kita merojah, kita rangkumkan pada pertemuan yang pertama. Pada pertemuan yang pertama, ya, kesimpulannya adalah bahwasanya menuntut ilmu itu adalah satu kewajiban. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Yakni apa? Ilmu yang diwajibkan bagi kita untuk menuntutnya adalah ilmu din, ilmu agama. Ilmu agama, ilmu din, menegakkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diwajibkan bagi setiap manusia, terutama kepada muslim, ya, mereka dituntut untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan tegaknya ubudiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah hukumnya wajib. Seperti ilmu tentang tata cara salat yang benar dan baik itu bagaimana, atau tentang masalah wudu, bagaimana wudu yang benar. Kemudian ilmu yang berkaitan tentang masalah zakat, ilmu berkaitan tentang masalah puasa, ilmu berkaitan tentang masalah haji, ya, dan ini adalah satu hal kewajiban. Ya, kemudian yang ketiga adalah bahwasanya kita diperintahkan untuk menuntut ilmu yang berkaitan, yang dengannya, ya, sesuai dengan profesi kita. Misalkan kalau dia seorang pedagang, maka hendaklah dia menuntut ilmu tentang masalah jual beli. Kalau dia tentang profesinya adalah sebagai seseorang berkaitan misalkan pendidik, maka hendaklah dia menuntut ilmu yang berkaitan dengan kependidikan. Ya, seorang suami, ya, wajib dia menuntut ilmu tentang berkaitan hak seorang istri itu bagaimana. Seorang ayah harus mengetahui bagaimana konsep pendidikan anak yang telah diajarkan oleh Islam. Ya, maka mereka harus dituntut untuk mengetahui sebuah ilmu. Ya, adapun ilmu yang berkaitan dengan mustalah hadis, ilmu yang berkaitan dengan qawaidul fiqhiyah, ilmu berkaitan tentang usul tafsir, ilmu yang berkaitan tentang dawabit, ya, daripada disiplin-disiplin ilmu yang lainnya, maka para ulama menyebutkan ini adalah hukumnya fardu kifayah. Yakni apa? Apabila sebagian kaum muslimin telah mempelajarinya, maka kewajiban kita
tergugur dengan sebagian yang lain telah mempelajarinya. Nah, adapun ilmu yang wajib di sini adalah ilmu yang dengannya bisa tegak ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemarin kita telah sampai kepada halaman 20. Halaman 60, yakni apa? Perkataan salah seorang ulama, yakni dikatakan kepada Muhammad bin Hasan rahimatullahu alaih, yakni dikatakan kepada Muhammad bin Hasan, beliau mengatakan lama la tusannifu kitaban fi zuhdi, yakni kenapa engkau wahai imam tidak menulis kitab tentang masalah zuhud? Maka kata Imam Muhammad bin Hasan rahimahullah, beliau mengatakan qad sannaftu kitaban fil buyu'i, ya, dan sungguh aku telah menulis kitab tentang masalah al-buyu', yakni apa? Jual beli, yakni az-zahidu may yahtarizu an syubhat wal makruhat fi tajarat. Yakni maksudnya apa? Beliau telah menulis tentang masalah kitab al-buyu', yakni adalah ya tentang seputar zuhud, yakni apa? Orang yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, ya, dan juga menjaga dirinya dari perkara yang dimakruhkan, dan juga yang berkaitan tentang jual beli. Naam. Ya. Naam, kita lanjutkan. Ya, qala musannif, yakni berkata al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullah, beliau mengatakan wa kadzalika fi sairil muamalatil wal hirafi. Demikian juga, ya, yakni apa? Hendaklah setiap orang, yakni setiap atau semua muamalah daripada profesinya, yakni setiap kita mempelajari ilmu yang berkaitan tentang semua muamalah yang kita sebagai profesi di dalamnya. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha, ya, setiap orang yang berkecimpung ya di dalamnya sebagai profesinya, yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil harami fihi, ya, yakni apa? Dia wajib untuk mengetahui hal-hal yang harus menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan. Maksudnya apa jamaah? Dengan kita menuntut ilmu, dengan kita mempelajari ilmu, maka diri kita terselamatkan dari perbuatan yang diharamkan. Diri kita terselamatkan dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang bagi kita, yakni janganlah kita melakukan sesuatu yang kita tidak mengetahui ilmunya. Sebagaimana Allah sebutkan wala taqfu ma laisa laka bil ilm. Innal sam'a wal basara wal fuada. Ya, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau melakukan sesuatu amalan atau janganlah engkau mengerjakan sesuatu yang engkau tidak mengetahui ilmunya, karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati nurani itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, maka dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Yani barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, kata Nabi, maka amalannya tidak diterima. Kenapa? Karena ibadah itu memiliki syurut, memiliki syarat. Yang pertama syaratnya adalah ikhlas, ikhlas, yang mengikhlaskan peribadatan ibadah kita kepada Allah. Yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, dan juga kepada pemirsa yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami pada kesempatan kali ini. Ya. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah, wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu akhwalil qalbi. Demikian juga wajib atasnya untuk mempelajari ilmu yang seputar berkaitan dengan hati. Nah, ilmu apa ini? Ya, ini ilmu tentang masalah tazkiyatun nufus. Di samping kita mempelajari ilmu akidah, di samping kita mempelajari ilmu akidah, di samping kita mempelajari ilmu fikih, maka alangkah pentingnya juga kita untuk mempelajari tentang seputar ilmu yang berkaitan tentang hati. Yani tazkiyatun nufus. Di antaranya apa? Minat tawakkuli. Yani apa? Yang berkaitan dengan hati, di antaranya adalah tawakal, wal inabati, yani inabah, kembali kepada Allah. Kemudian di antaranya juga adalah wal khasyati, yani khusyuk, ya, wa ridha, dan juga ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang kita jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, terkadang apabila kita menginginkan sesuatu lalu tidak tercapai, terkadang kita kecewa.
Itulah karena hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu selalu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Yusuf, inna nafsa la'amaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu senantiasa mengajak kepada keburukan. Illa man rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku, kata Nabi Yusuf alaihissalam, dinukilkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Yusuf. Ya, nah, kemudian kata Syekh rahimahullah, fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal, maka sesungguhnya ya hal ini, yakni apa? Hal ini yakni kewajiban kita untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan hati, ya, itu terjadi pada semua keadaan. Semua kita wajib kita menuntut ilmu, ya, apakah kita ini seorang ayah ataukah kita ya seorang pegawai, entahkah kita seorang pedagang, entahkah kita seorang ustadz, ataukah kita yakni seorang salas dan sebagainya, maka kewajiban kita semuanya adalah sama menuntut ilmu. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin. Yakni apa? Tidak ada seorang pun yang meragukan tentang kemuliaan ilmu. Jadi ilmu itu memiliki kemuliaan. Tidak ada seorang pun yang meragui tentang kemuliaan ilmu. Idh huwal mukhtassu bil insaniyati. Ya, karena apa? Karena ilmu itu hanya dimiliki oleh umat manusia. Jadi kata Syekh bahwasanya apa? Tidak ada seorang pun yang meragukan tentang kemuliaan ilmu. Tidak ada seorang pun yang meragukan tentang kemuliaan ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu itu hanya dimiliki oleh umat manusia. Li'anna jami'al khisali siwal ilmi. Ya. Karena sesungguhnya tabiat selain daripada ilmu itu, ya, yashtariku fiha al-insanu. Yakni apa? Selain daripada ilmu, ya bisa saja ya dimiliki oleh manusia, wasairul haywanat, maupun binatang maupun hewan. Yang maksud kata Syekh adalah bahwasanya apa? Ilmu, tidak ada seorang pun yang meragukan tentang kemuliaan ilmu tersebut. Ya, kenapa tidak ada seorang pun yang meragukan tentang kemuliaan ilmu? Karena ilmu ini hanya dimiliki oleh siapa? Oleh umat manusia. Adapun selain daripada ilmu, itu bisa dimiliki oleh manusia ataupun dimiliki oleh hewan. Nah, ini subhanallah. Inilah bagaimana Allah memuliakan ahlul ilmu. Ya. Maka kata Syekh, ya, jadi adapun ilmu itu hanya khusus dimiliki oleh manusia. Adapun selain daripada manusia, mereka tidak bisa memiliki ilmu. Adapun selain daripada ilmu, itu bisa dimiliki oleh manusia ataupun hewan. Seperti apa contohnya yang bisa dimiliki oleh manusia dan juga hewan? Ya, ini apa? Kasyuja'ati. Ya, ini apa? Keberanian. Nah, keberanian ini tidak hanya dimiliki oleh manusia, tapi juga apa? Hewan juga memiliki keberanian. Ya. Kemudian apa? Wal jur'ati. Yakni apa? Kemurahan. Dan juga kemurahan ini tidak hanya dimiliki oleh manusia, hewan pun memiliki. Kita lihat bagaimana seekor betina misalkan, ya, mereka itu akan melindungi anak-anak mereka. Nah, ini adalah kemurahan, ya, yang dimiliki oleh haywanat, ya, dimiliki oleh hewan-hewan. Dan hal ini juga dimiliki oleh siapa? Oleh manusia. Wal quwwati wal judi. Ya, dan juga kekuatan, ya, belas kasihan, ya, wa ghairiha siwal ilmi, dan yang semisalnya, akan tetapi mereka para hewan tersebut mereka tidak memiliki ilmu. Wa bihi azharallahu ta'ala fadlal adami alaihi salam 'alal malaikati, dan dengan ilmulah Allah Subhanahu wa taala menampakkan, yakni apa? Allah memuliakan Adam alaihi salam atas malaikat. Wa amarahum bisujudi lahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka, yakni siapa mereka di sini? Yakni para malaikat, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, subhanallah jemaah. Jadi ilmu itu adalah satu kemuliaan,
ilmu itu adalah satu kemuliaan. Maka bagi kita jangan malas untuk menuntut ilmu, karena sejatinya kita itu butuh dengan ilmu melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, sempatkan kita untuk menuntut ilmu, sempatkan kita untuk belajar. Ya, kalau ada kajian maka kita hadiri kajian tersebut dan ikhlas dalam menghadiri kajian. Ya, dan ikhlas dalam menghadiri kajian. Ya, kalau misalkan enggak ada kajian, maka kita sempatkan membaca buku minimal 100 lembar. Subhanallah, para ulama kita mengatakan, minimal seorang penuntut ilmu baca buku itu 100 lembar. Al-Ustadzuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullahu taala beliau menyebutkan, penuntut ilmu itu harus minimal 4 jam dalam satu hari semalam meluangkan waktu mereka untuk membaca. Entah baca Al-Qur'an, entah baca kitab-kitab para ulama, ya, entah membaca buku-buku terjemahan dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menambahkan ilmu. Dan lihat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Katakanlah Muhammad, ya Rabbku, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah pemahaman ya kepadaku. Naam, tambah ilmu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali harinya dengan membaca doa yang sebagaimana disebutkan oleh ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta 3 hal setiap awal harinya. Beliau mengatakan, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanallah, Rasulullah meminta 3 hal. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, ya, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Ya, maka para ulama menyebutkan salah satu di antara ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat adalah semakin seorang berilmu, semakin takut dia kepada Allah Jalla wa Ala. Semakin berilmu, dia semakin bertawadu. Semakin berilmu, dia tidak pernah sombong. Semakin berilmu, dia tidak pernah menganggap remeh saudaranya yang lain. Subhanallah. Demikianlah hakikat daripada ilmu, ikhwan. Kalau semakin kita sering menuntut ilmu, akan tetapi kita sulit menangis karena takut kepada Allah, atau kita sering menuntut ilmu tapi akhlak kita tidak menunjukkan akhlak yang baik, tidak berubah, maka ya ikhwan rahimana rahimakumullah, mungkin ada salah dalam kita menuntut ilmu, kurangnya mungkin keikhlasan kita dalam menuntut ilmu, ataukah mungkin kita salah dalam belajar, ataukah kita disibukkan dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat bagi kita, membuatkan hati kita keras. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yanfa'ihi. Ya, salah satu di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Subhanallah. Ya, kita ada penuntut ilmu. Maka kalau Ustaz Ahmad Sabiq LC hafizahullah taala belum menyebutkan dalam rekaman kajian beliau, yakni tentang rambu-rambu dalam menuntut ilmu, beliau mengatakan kita adalah para penuntut ilmu. Kita harus bedakan ya antara penuntut ilmu dengan apa? Dengan preman-preman di pasar. Kenapa? Karena bersihnya penuntut ilmu tidak sama dengan bersihnya apa? Preman di pasar, tidak sama. Ya, tertawanya penuntut ilmu tidak sama dengan tertawanya mereka yang sering yang di pasar. Ya, bagaimana Rasulullah mengajarkan kita ketika kita bersin, maka kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Maka yang mendengarkan ya ini menjawab apa? Yarhamakallah. Maka dibalas dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Subhanallah, indahnya Islam. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang adab yang baik. Nah, karena ilmulah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam alaihi salam. yakni Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, dan sujud di sini adalah bentuk penghormatan, dan Allah akan berjanji, yakni apa, mengangkat derajat orang yang berilmu. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat daripada orang yang beriman tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, ya, di antara kalian beberapa derajat. Nah, subhanallah jamaah. Ya, maka
di zaman kita subhanallah banyaknya sarana-sarana dalam menuntut ilmu, maka jangan kita sia-siakan. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa innama syarafal ilmu bi kaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa. Ya, dan sungguhnya ilmu memiliki keutamaan, ya, memiliki kemuliaan. Kenapa ilmu itu memiliki keutamaan? Kenapa ilmu itu memiliki kemuliaan? Karena ilmu menjadi perantara seseorang yang menuju kepada kebaikan dan ketakwaan. Ya kan, subhanallah. Ya, kenapa seseorang itu bisa bertakwa? Kenapa orang itu bisa takut kepada Allah? Kenapa orang itu bisa berbuat baik? Karena dia memiliki ilmu dalam masalah ini. Ya, maka beda. Ya subhanallah, ibadah orang yang berilmu dengan ibadah orang yang tidak berilmu itu berbeda ya ikhwan. Dan kita merasakan kelezatan di dalam beribadah. Ya, dan kita bisa membedakan orang yang sering menuntut ilmu karena mengetahui keutamaan menuntut ilmu itu berbeda dengan orang yang sering menuntut ilmu tapi mereka tidak mengetahui tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, orang yang mengajarkan kepada kebaikan ya akan beda merasakan. Ya, ketika dia mengajarkan kebaikan dia mengetahui tentang keutamaan orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Ya, itu berbeda dengan orang yang mengajarkan kebaikan tetapi mereka tidak mengetahui tentang keutamaan daripada apa? Mengajarkan kepada kebaikan. Subhanallah. Ya, salah satu yang membuat kita motivasi menyampaikan ya ilmu yang kita miliki ini adalah mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah menyebutkan khairun nas anfa'un nas linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia tersebut bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Naam, subhanallah. Dan mereka yang mengajarkan kepada kebaikan, semua makhluk Allah meminta ampunan kepada mereka sampai-sampai semut di dalam sarangnya, ikan dalam lautan, mereka semuanya meminta ampunan bagi orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Subhanallah. Subhanallah jemaah. Ya, karena kita hidup ini hanyalah sebentar. Hidup kita tidak lama. Kita hanyalah musafir dalam melakukan perjalanan ya menuju ke suatu negeri yang kekal abadi. Sekarang kita berada di atas bumi ini. Sekarang kita masih bisa menginjakkan kaki kita di atas muka bumi Allah. Maka kita gunakan untuk beramal dengan sebanyak mungkin. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk dakwah Islam. Sesungguhnya ya sejatinya ya agama ini tidak membutuhkan kita. Kenapa? Karena agama ini Allah yang jaga. Ya, kita lah yang butuh kepada agama ini. Kita lah yang butuh kepada dakwah ini. Dan tentunya ketika kita berdakwah itu harus memiliki ilmu. Tidak hanya sekedar bermodal semangat dalam dakwah tapi tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena dakwah itu adalah ibadah. Ibadah itu memiliki syarat. Ya, maka para ulama menyebutkan syarat daripada dakwah. Yang pertama adalah dia harus berilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Ya, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah di atas basirah, yakni di atas ilmu. Maka kalau kita tidak memiliki ilmu, maka jangan kita berani untuk menyampaikan. Ya, tentunya ya namanya dakwah itu banyak jalan dakwah. Tidak hanya sekedar ya kita berbicara di depan publik, karena para ulama menyebutkan dakwah itu bisa dengan perkataan, ya bisa dengan perbuatan, ya bisa dengan jalan-jalan yang lainnya. Nah, banyak pintu-pintu dakwah, tinggal bagaimana kita ya yang bisa kita ambil, maka lakukanlah. Naam. Kemudian jamaah rahimana rahimakumullah, lalu beliau mengatakan rahimahullah alladzi yastahiqu biha almar'u alkaramati indallah. Ya, dan dengan ketakwaan tersebut ya maka seorang manusia dia berhak ya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa sa'adata li abadiniyah, dan dia mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan rahimahallahu alaihi ma syi'ran, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Hasan di dalam syairnya ya. Nah, jadi kata Syekh, jemaah kaum muslimin rahimana rahimakumullah, bahwasanya apa? Kenapa? Ya, bahwasanya ilmu itu memiliki keutamaan dan memiliki kemuliaan karena yang pertama bahwasanya ilmu itu adalah menjadi perantara seseorang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, karena apa? Karena dengan ketakwaan tersebutlah seseorang akan menjadi mulia di sisi Allah. Dan ingat, sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa dan bentuk kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidaklah melihat bentuk, rupa dan harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi yang Allah lihat itu adalah apa? Yakni ketakwaan kalian dan amal kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dan juga ketakwaan ini, jamaah rahimakumullah, membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang membawakan kebahagiaan yang abadi. Subhanallah. Kenapa? Inilah maha adilnya Allah, bahwasanya kebahagiaan itu letaknya bukan pada harta. Kebahagiaan itu letaknya bukan pada jabatan. Kebahagiaan itu letaknya bukan pada rumah yang mewah, kendaraan yang bagus. Kebahagiaan itu bukan letaknya dengan banyaknya anak. Kebahagiaan itu bukan terletak di dalam benda dan sebagainya. Akan tetapi jamaah, kebahagiaan itu terletak ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanallah. Maka alangkah bagusnya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini sering kita nukilkan, bahwasanya beliau mengatakan sesungguhnya di dunia ini ada satu surga yang apabila orang tidak pernah masuk surganya dunia, maka mereka tidak akan pernah masuk surganya akhirat. Maka ditanya kepada dia, wahai imam, apa surganya dunia itu? Maka beliau mengatakan surganya dunia adalah keimanan di dalam hati-hati orang muslim. Subhanallah. Maka alangkah bagusnya perkataan Ibrahim bin Adam alaihissalam. Beliau mengatakan, wallahi demi Allah, kalaulah seandainya para raja dan juga kepada anak-anak mereka, yakni putra mahkota raja tersebut, mereka mengetahui bagaimana kami merasakan kebahagiaan saat ini, niscaya mereka akan merampas kebahagiaan kami melalui pedang-pedang mereka. Subhanallah jemaah. Jadi kebahagiaan itu letaknya ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah. Maka alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh salah seorang imam yang bernama Hatim rahimahullah, dinukilkan oleh al-Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Yani apa? Hatim memiliki guru bernama Syakik. Hatim memiliki guru bernama Syakik, yang mana Syakik ini adalah gurunya. Dan beliau Hatim rahimahullah bermulazamah menuntut ilmu bersama Hatim menuntut ilmu bersama apa? Bersama Syakik itu 30 tahun lamanya. Subhanallah, 30 tahun menuntut ilmu mulazamah kepada gurunya. Maka sang guru yakni Syakik rahimahullah bertanya kepada Hatim, wahai Hatim, apa yang kau dapatkan ketika engkau bersamaku selama 30 tahun? Maka kata Hatim, wahai Syakik, wahai guru, tidaklah aku dapatkan kecuali 8 faedah yang aku dapatkan, yang mana 8 faedah tersebut tidak akan aku lupakan untuk selama-lamanya. Salah satu di antara 8 faedah itu adalah apa kata Hatim? Beliau mengatakan, sesungguhnya aku melihat manusia. Setiap manusia itu memiliki kekasih. Setiap kita memiliki kekasih. Dan setiap daripada mereka itu selalu merindukan kekasihnya. Kita ada istri adalah kekasih kita, kita ada anak adalah kekasih kita, kita ada harta itu adalah kekasih kita, kita ada orang tua itu adalah kekasih kita, dan kita mungkin ada jabatan, itu adalah kekasih yang mana yang selalu dirindukan oleh orang-orang. Maka kata Hatim, ketika dia sakit, maka kekasih-kekasih itu akan menemani dia sampai apa? Sampai dia wafat. Ketika dia telah wafat, maka sang kekasih-kekasih tadi tidak ada seorang pun yang menemaninya. Hatta ketika dia dimakamkan ke dalam kuburan, maka semua kekasih-kekasih tersebut, yakni istrinya atau suaminya, anaknya, hartanya, jabatannya, orang tuanya, sahabat karibnya, mereka semua pergi akan meninggalkan dia, tinggallah dia sendirian. Maka aku melihat ada satu kekasih yang senantiasa menemani dia, baik dia dalam kesendirian ketika dia masih hidup, apalagi ketika dia telah wafat. Ini siapa kekasihnya? Ini adalah amal soleh. Amal soleh lah yang akan senantiasa menemani dia
ya di dalam kuburan dia ketika dia sendirian, maka amal solehlah yang senantiasa menemaninya. Maka aku pun menjadikan kekasih sejatiku adalah amal-amalku. Subhanallah jemaah. Beramal jemaah. Ya. Subhanallah. Ya, maka ya kita sekarang masih hidup dan kita enggak tahu kapan ya malaikat maut datang menjemput kita, akan tetapi kita pasti akan mati. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah Jalla wa'ala, itu pasti akan merasakan kematian, akan menghadap kematian. Maka kita enggak tahu kapan kita akan wafat, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Ya, kita selagi sehat kita bersyukur, banyak-banyak beramal sebelum datangnya masa sakit. Ketika kita ada waktu, gunakan sebaik mungkin waktu kita untuk menuntut ilmu sebelum datang waktu ketika kita sibuk dalam masalah perkara dunia. Ketika kita sedang tidak melakukan safar, kita perbanyak amal soleh. Ketika kita tidak sedang melakukan safar, ketika kita sudah safar, ya maka ya terkadang kita ya tidak melaksanakan amal ibadah sunnah dan sebagainya. Nah, kemudian kita bawakan syair yang disebutkan oleh Muhammad bin Hasan tentang masalah ilmu. Maka beliau mengatakan, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwan li kullil mahamid. Ya, belajarlah. Ya, belajarlah. Fa innal ilma zainun li ahlihi. Maka sesungguhnya ilmu itu adalah penghias bagi pemiliknya. Ya, jadi kata Muhammad bin Hasan, belajarlah. Kenapa? Karena sungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun wa unwanun li kullil mahamid, dan keutamaan ya serta alamat atau tanda li kullil mahamid bagi setiap orang yang terpuji. Subhanallah jemaah. Ya, maka syair yang pertama ini belum mengatakan belajarlah. Maka sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi pemiliknya. Maksudnya apa? Orang yang berilmu itu sebagai penghias bagi pemiliknya, dan keutamaan serta tanda bagi setiap orang yang terpuji. Maka jemaah, kalau kita hendak dimuliakan oleh Allah, menuntutlah ilmu, belajarlah ilmu, maka niscaya Allah akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Tentunya kita menuntut ilmu bukan untuk dimuliakan, tidak. Ya, kita menuntut ilmu dengan niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Sejatinya kita adalah bodoh, sejatinya kita adalah jahil, maka kita mengangkat kebodohan tersebut dari diri-diri kita. Naam. Kemudian syair yang kedua beliau mengatakan, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuhil fawaid. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, dan jadikanlah hari-harimu yakni untuk menambahkan ilmu. Subhanallah. Ya, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Ya, dan jadikanlah hari-harimu sebagai apa? Untuk menambahkan ilmu. Wasbah fi buhuril fawaid. Ya, dan berenanglah di lautan ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Jangan kita sia-siakan hari kita, jangan sampai hari kita itu apa? Kosong daripada ilmu. Terus belajar ya jemaah. Ya, jangan sombong kita, wah ini anak dah lama ngaji nih, anak enggak perlu lagi ikut pengajian. Allah musta'an. Enggak boleh seperti itu. Wah ini anak dah khatam beberapa kitab ini. Kitab salah satu usul sudah selesai, sudah khatam. Qawaidul Arba' sudah khatam. Kemudian Kasyfus Syubhat sudah khatam. Kitabut Tauhid sudah khatam. Ya, dan sebagainya. Lalu kita malas belajar. Allah musta'an, itu musibah. Ya, dan ilmu tidak ada salahnya terus kita ulang. Ya, bahkan para ulama ada 100 kali membaca Kitabut Tauhid. Udah selesai, ulang lagi. Selesai, ulang lagi. Salah satunya adalah Ustadz kita, Ustadz Abdul Hakim bin Amir. Ya, hafizahullah ta'ala, beliau mengkaji kitab Sahih Bukhari. Puluhan tahun, 24 tahun kalau tidak salah. Subhanallah. Ngaji kitab Sahih Bukhari dari awal sampai akhir. Itu puluhan tahun, ketika selesai, beliau ulang lagi. Subhanallah. Maka masalah ilmu agama ini, tidak ada ruginya kita ulang-ulang terus, walaupun kita sudah paham. Ya, kita duduk di majelis ilmu itu banyak sekali keutamaannya. Subhanallah. Banyak sekali keutamaan menuntut ilmu. Naam. Kemudian kata Syekh di dalam syairnya, tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wa taqwa a'dalu qasid. Ya, beliau mengatakan belajarlah fikih.
tafaqqah, ya belajarlah fikih. Fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa. Karena fikih itu ya pembimbing terbaik menuju kebaikan dan ketakwaan. Wa a'dalul qasid, dan ilmu yang paling lurus untuk dipelajari, ya ini apa, kita mempelajari ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih itu adalah pembimbing yang terbaik menuju kebaikan dan ketakwaan, dan ilmu fikih tersebut adalah ilmu yang paling lurus untuk dipelajari. Huwal alamul hadiyu ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'is syada'id. Ya, ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, ya dia adalah yang akan menyelamatkan dari semua kesulitan. Ya ini apa, dengan ilmu seseorang ya akan Allah berikan kemudahan baginya dalam menghadapi semua permasalahan. Kenapa jamaah? Karena setiap permasalahan itu diperlukan dengan ilmu. Contoh bagi kita wahai para ayah, contoh bagi kita wahai para suami, ketika ada satu permasalahan di dalam keluarga kita, maka kita harus bijak dalam memutuskan. Ketika istri kita misalkan, kita pemimpinnya jamaah, wanita itu ya mereka itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maksudnya apa? Mereka itu perasa dan sebagainya, ya mudah merajuk dan sebagainya. Nah, sikap kita apa? Kita harus mengetahui ya tentang karakter daripada istri kita. Nah, kalau seandainya kita biarkan dia seperti itu, maka dia akan bengkok terus wanita. Itulah dia enggak berubah-berubah sikapnya. Tapi kalau kita paksa, kita didik dia dengan keras, bisa patah dia. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu tercipta daripada apa? Tulang rusuk yang bengkok. Kalau dibiarkan maka tetap bengkok dia. Kalau dipaksa maka akan patah dia. Maka maksudnya apa? Kita harus berhati-hati bermuamalah kepada wanita. Kepada istri kita harus hati-hati. Ya, dan kita harus peka juga wahai para suami. Kita harus peka. Kalau istri kita tidak pernah minta, kalau kita ada rezeki kita kasih. Kita ajak jalan-jalan, kita ajak makan di luar. Ya, jangan sampai kita enggak peka ini, subhanallah. Ya, maka romantis itu penting dalam rumah tangga. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah, fa in faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi abid. Ya, maka beliau mengatakan, maka oleh karena itu seorang yang faqih, mutawarri'an, ya orang yang faqih yang wara, asyaddu 'ala syaitan min alfi abid. Ya, orang yang faqih, orang yang wara itu lebih berat bagi syaitan untuk menggodanya daripada 1000 ahli ibadah. Masya Allah jemaah. Perbandingannya orang yang berilmu, orang yang faqih, orang yang wara, itu terasa sulit syaitan untuk menggoda mereka daripada 1000 ahlul ibadah. Maka tidurnya orang yang berilmu lebih ditakutkan oleh syaitan daripada bangunnya orang yang sedang orang yang beribadah akan tetapi ibadahnya tanpa ilmu. Ya, na'am. Demikianlah tadi syair daripada Al-Imam Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala. Na'am. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi, ya. Wal ilmu wasilatun ilal ma'rifati. Ya, dan ilmu adalah wasilah untuk mengenal. Mengenal apa? Yang pertama mengenal al-kibri, yakni mengenal apa? Kesombongan. Sombong. Ya, siapa yang sombong itu? Yakni mereka yang sombong adalah yang pertama menolak kebenaran dan yang kedua adalah meremehkan manusia. Ya, jadi orang yang sombong itu bukan berarti mereka adalah orang yang menggunakan pakaian yang baru, yang mewah, kendaraan yang bagus, rumah yang mewah. Bukan itu yang sombong. Ya, maka Nabi mengatakan al-kibru baghatul haq wa gutun nas. Ya, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Naam. Ya, wa tawadu'i, dan dengan ilmu seseorang akan mengetahui arti daripada tawadu'. Wal ulfati, dan keramahan. Dengan ilmu seorang akan mengetahui tentang keramahan. Wal iffati, dan menjaga kesucian. Wal israfi, dan kemuliaan.
ya, wa taktir, ya, dan apa namanya, dan kikir, wa ghairi hada yang selainnya. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaq nahwal jududi wal bukhli wal jubni wal jura'ati, ya, dan demikianlah seluruh akhlak yang semisal apa, kemurahan hati, kikir, penakut, ya, dan apa namanya, dan wal jur'ati. Apa jur'ati artinya ya? Ya, jadi demikian ya, daripada apa? Akhlak-akhlak yang seharusnya seseorang berhias dengan akhlak yang mulia. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, maka terlebih kita bagi penuntut ilmu, maka hendaklah kita menghiasi diri kita dengan akhlak mulia. Nah, demikian jamaah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada subuh besok pada pertemuan yang ketiga. Nah, yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari saya. Ya, sebelum kita akhiri, maka kita mengambil kesimpulan daripada penjelasan kita. Ya, poin penting yang mau kita sampaikan adalah yang pertama. Ya, yang pertama adalah hendaklah seseorang mempelajari seputar masalah hati. Ya, hendaklah seseorang itu apa? Mempelajari tentang masalah seputar, hendaklah seseorang itu mempelajari seputar masalah hati. Ini tentang apa? Tazkiyatun nufus. Ya, na'am. Kemudian yang kedua, pembeda antara manusia dan haywanat, ya, pembeda antara manusia dan hewan adalah dengan ilmu. Ya, pembeda antara manusia dan hewan adalah ilmu. Kemudian yang ketiga, ya, faedah yang ketiga adalah salah satu kemuliaan ilmu atau keutamaan ilmu, maka Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah memuliakan Nabi Adam alaihissalam dengan sujudnya malaikat alaihissalam, dengan sujudnya malaikat. Faedah yang keberapa? Keempat, 6. Faedah yang keempat adalah salah satu keutamaan ilmu, menjadi perantara kepada kebaikan dan ketakwaan. Menjadi perantara kebaikan dan ketakwaan. Nah, dan kebahagiaan yang abadi. Faedah yang kelima, pelajarilah ilmu. Karena berilmu tanda terpujinya seseorang. Karena berilmu tanda terpujinya seseorang. Karena berilmu terpujinya seseorang. Faedah yang keenam, jadikanlah hari-hari kita untuk menambah ilmu. Jadikanlah hari-hari kita untuk menambahkan ilmu.
Faedah yang ketujuh, belajarlah fikih. Karena fikih itu jalan menuju kebaikan dan ketakwaan. Faedah yang ke-8, ilmu akan menuntun seseorang ke jalan yang lurus, ya. Ilmu akan menuntun seseorang ke jalan yang lurus. Naam. Faedah yang atau kesimpulan yang ke-9 ya. Naam. Jauhi sifat-sifat tercela. Jauhi sifat-sifat tercela. Di antaranya adalah sifat apa? Sombong. Kemudian kikir. Kemudian merendahkan orang lain. Naam. Ilmu, faedah yang selanjutnya, faedah yang terakhir yang keberapa? Ke-10 ya? Naam. Ilmu akan membawa seseorang kepada akhlak mulia. Ilmu akan membawa seseorang kepada akhlak mulia. Nah, namun demikian jamaah, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan benar. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada besok ya, karena insyaallah saya safar balik itu hari Senin pagi ke Singkawang, ingin mengurus ada satu hal. Ya, dan nanti insyaallah kita ada rapat nanti membahas tentang masalah daurah dan yang lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan yang telah hadir. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar kepada kita semuanya. Allahumma amin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.